Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kalau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu, termasuk dengan Mas Gibran. Nggak ada masalah. Abang lihat bagaimana dengan peristiwa pemakzulan yang diagendakan para purnawirawan untuk Gibran sehingga mengganggu? Nggak ada. Pak Prabowo juga nggak ada kan ketemu sama mereka. Aku tanya sama Pak Prabowo, ketemu nggak sama pecundang-pecundang pensiunan itu? Pecundang-pecundang pensiunan. Enggak, kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Gitu. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kalau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Kenapa mereka nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstitusi, tapi ingin memaksulkan. Lah, mereka kan purnawirawan jenderal. Masa dikata nggak ngerti hukum, Bang? Ya, jadi intinya bahwa kita jangan terpancing, Bang. Karena apa? Memang mereka mau terjadi revolusi. Mereka mau mengadu domba sehingga terjadi keributan, ya kan? Akhirnya mereka juga ingin revolusi atau kudeta. Sebenarnya itu. Tapi kan kalau kita lihat kan nggak cukup kuat, Bang. Ya kan, di parlemen paling tidak kan hampir semua kita lihat kemarin kan, baik Golkar termasuk Demokrat juga, termasuk Gerindra udah mengatakan bahwa tidak ada pemaksulan. Nasdem sendiri juga mengatakan, Pak Surya Paloh mengatakan ini kan jangan sampai hanya gara-gara kebencian, akhirnya mereka ingin memaksulkan tanpa ada fakta atau logika hukumnya. Kan? Jadi yang mereka bisa itu hanya membangun narasi jelek dan framing. Makanya kita pendukung Prabowo Gibran, hati-hati, jangan mau diadu domba, gitu loh. Baik pihak umpamanya katanya, oh kok Pak Prabowo diam-diam aja sih, nggak turun. Atau, Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah bentrok nih? Enggak lah. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu, termasuk dengan Mas Gibran. Nggak ada masalah.